Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyampaikan presentasi dari makalah yang dibuat pada tugas 2 mata kuliah Data Science di Universitas Siber Asia. Kami mengerjakan tugas ini secara kelompok dengan anggota kelompok. Yang pertama adalah Bayu Setiawan, kemudian yang pertama adalah Bayu Setiawan dengan NIM 200401010048, kemudian Muhammad Ismail dengan NIM 200401010053, kemudian Bambang Marwoto dengan NIM 200401010060, dan Rina Safitri dengan NIM 200401010071. Pada tugas UAS ini, kami mempresentasikan karya tulis atau makalah yang dibuat pada tugas 2, yang makalah kami dengan judul Prediksi Jangkauan Promosi Facebook Ads dengan metode analisis regresi. Baik. Presentasi ini berisi 4 section atau 4 sesi. Yang pertama adalah pendahuluan mengenai regresi, kemudian latar belakang data, kemudian metode penelitian, dan hasil pembahasan. Yang pertama, pendahuluan akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Ismail. Regresi diperkenalkan oleh Francis Galton dalam makalah Family in Stature Processing of Royal Society London, volume 40 tahun 1886, yang mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi untuk mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek. Nah, distribusi tinggi satu populasi tidak berubah secara mencolok atau tidak besar dari generasi ke generasi. Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, yaitu variabel tidak bebas atau variabel tergantung, dependent variable, pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel yang menjelaskan atau explanatory variables, dengan maksud menaksir atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau rata-rata variabel yang tak bebas, dipandang dari segi yang diketahui atau konstan. Kemudian dalam tulisan ini, penulis mengangkat tema regresi linear sebagai salah satu bentuk dari sebuah pendekatan yang bisa dilakukan untuk mendukung perkembangan teknologi di era seperti sekarang ini. Regresi linear adalah sebuah pendekatan hubungan antara variabel terikat X dengan satu atau lebih variabel bebas yang disebut Y. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan di antara variabel-variabel tersebut disebut sebagai model regresi linear. Berdasarkan penggunaan variabel bebas, maka regresi linear dapat dibagi menjadi 2, yaitu regresi linear univariate atau sederhana dan regresi linear multivariate atau berganda. Kemudian, apa itu Facebook Ads? Facebook Ads adalah salah satu fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyebarluaskan informasi di platform media sosial Facebook, yang sekarang sudah berkembang juga dengan platform Instagram dan juga platform chatnya Facebook atau Messenger. Nah, metode regresi linear ini dapat digunakan untuk memprediksi jangkauan iklan media sosial Facebook dengan memperhatikan hasil dari jangkauan dari data sebelumnya, di mana besaran anggaran iklan itu akan mempengaruhi secara tidak langsung jangkauan dari iklan tersebut. Nah, mengapa dikatakan tidak langsung? Karena selain besaran anggaran yang disiapkan, jangkauan iklan Facebook pada Facebook Ads juga ditentukan oleh faktor tak tentu lain yang tidak dapat dikendalikan dan tidak diketahui, seperti misalnya besaran anggaran pengiklan lain,
lalu jumlah minat terhadap iklan, jenis produk dari iklan tersebut. Dan selain itu, Facebook juga menilai kesesuaian iklan dengan minat pemirsanya. Dalam makalah ini, penulis akan menggunakan metode regresi linear untuk memperkirakan jumlah jangkauan iklan untuk besaran anggaran yang dikeluarkan berdasarkan data hasil pemasangan iklan sebelumnya pada sebuah perusahaan media X yang bergerak di bidang pemberitaan dan produksi konten video. Hal ini dapat membantu pengambilan keputusan pemasangan iklan Facebook untuk mencapai target jangkauan yang diinginkan di masa yang akan datang. Demikian untuk sesi 1. Yang selanjutnya latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya, Bambang Marwoto. Terima kasih Mas Muhammad Ismail. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya proyek ini. Pertama-tama saya akan share screen dulu. Latar belakang. Yang menelatar belakangi dibuatnya penelitian ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan penelitian tugas 2 dan ujian akhir semester pada mata kuliah Data Science, program studi informatika pendidikan jarak jauh Universitas Siber Asia. Kemudian latar belakang penggunaan metode adalah untuk mendapatkan suatu perhitungan dalam kaidah ilmu statistika dan probabilitas dengan metode persamaan regresi linear yang bisa digunakan untuk memprediksi suatu probabilitas atau kemungkinan berdasarkan data-data yang telah dimiliki, yang kemudian akan dipakai sebagai penunjang dalam pengambilan suatu keputusan sebuah bisnis. Hal ini menjadi penting karena saat ini perkembangan teknologi berada pada era industri 4, yaitu era di mana dunia bisnis dan industri menjadi terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem, yaitu internet. Terima kasih. Selanjutnya mengenai metode penelitian akan dijelaskan oleh Ibu Rina. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami ambil. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metode penelitian yang pertama, kami menggunakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel arsip pemasangan iklan Facebook dan Instagram di perusahaan X dari rentang 1 tahun terakhir. Data diambil merupakan hasil pemasangan iklan yang dilaporkan oleh platform setiap kali selesai masa pemasangan iklan. Pada pemasangan iklan Facebook dan Instagram ini, jumlah biaya iklan ditentukan di awal saat pemesanan dengan perkiraan jangkauan iklan yang bersifat estimasi dari sistem iklan Facebook. Jumlah jangkauan akhir dapat berbeda dengan estimasi yang ditampilkan saat pemesanan iklan. Metode penelitian yang kedua yaitu perhitungan manual. Setelah data didapatkan, maka data dihitung secara manual dengan mencari nilai-nilai yang dipergunakan untuk menyusun persamaan regresi. Nilai yang dihitung antara lain X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Setelah tersusun dalam tabel selanjutnya mencari nilai A dan B, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan sebagai respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Kemudian metode penelitian yang terakhir yaitu perhitungan regression Microsoft Excel. Sebagai data pendukung hasil analisa, maka perhitungan manual dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tools data analis pada Microsoft Excel yaitu regression. Kemudian data dibandingkan apakah memiliki perbedaan atau tidak, sehingga hasil perhitungan dapat dipercaya hasilnya untuk memprediksi atau menentukan variabel-variabel yang berhubungan.
Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Mas Bayu Setiawan. Baik, terima kasih. Pada sesi 4 ini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pemilihan regresi. Regresi linear sederhana adalah bentuk dari persamaan regresi yang kita pilih karena sesuai dengan data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Regresi linear sederhana itu sendiri adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara suatu variabel bebas atau X dan suatu variabel tak bebas atau Y. Nah, di mana hubungan kedua variabel ini dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Nah, untuk persamaan regresi dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan A plus B X, di mana Y adalah variabel respon atau variabel akibat atau bisa disebut dengan dependent. Kemudian variabel X adalah X sendiri adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau biasa disebut dengan independen. Kemudian A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan atau besaran respon yang ditimbulkan. Nah, kemudian konstanta dan koefisien regresi. Nah, nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus A untuk konstanta adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY. Kemudian dibagi N adalah jumlah data kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kemudian B atau koefisien regresinya dengan rumus N jumlah data dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Kemudian dibagi dengan jumlah data N ya dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, untuk mendapatkan persamaan regresi yang nantinya kita gunakan untuk memprediksi data, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya kita akan menentukan tujuan dalam melakukan analisis menggunakan regresi linear ini. Nah, kita menentukan tujuannya untuk apa, kemudian data pendukungnya atau variabel-variabelnya seperti apa. Nah, karena ini akan sangat mempengaruhi dalam pemilihan jenis regresi yang akan kita gunakan. Jika memiliki variabel X yang lebih dari satu, maka kita akan menggunakan analisis regresi yang berganda. Nah, dalam kesempatan kali ini data yang kami gunakan adalah hanya memiliki satu variabel X ya. Jadi kita menggunakan regresi linear sederhana. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menentukan tujuan adalah kita melakukan identifikasi variabel-variabel yang memiliki korelasi yang kuat gitu. Nah, yaitu kita menentukan variabel penyebab, prediktornya, dan variabel akibat atau respon. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Dalam hal ini pengumpulan data ini kita gunakan untuk melakukan perhitungan nilai A atau konstanta dan nilai B sebagai koefisien regresinya. Nah, jadi ini adalah data-data yang dikumpulkan dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian sebelumnya.
yang memiliki hubungan atau korelasi yang kuat. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan atau menghitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan nilai XY dari total dari masing-masingnya, atau total dari X kuadrat, total dari Y kuadrat, dan total dari nilai XY. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, kemudian kita akan menghitung nilai A dan nilai B berdasarkan rumus yang ini ya. Ini rumus untuk menentukan nilai A-nya atau konstantanya, dan ini adalah rumus untuk menentukan nilai B atau koefisien regresinya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai B, maka kita akan buatkan model persamaan regresinya. Nah, itu kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Setelah kita mendapatkan nilai A, mendapatkan nilai B, kita substitusikan ke persamaan ini. Nah, kemudian setelah kita substitusikan, kita telah mendapatkan persamaan regresinya, yaitu sebagai model yang kita gunakan untuk memprediksi atau meramalkan yang sesuai dengan data-data yang kita butuhkan. Nah, dalam presentasi ini kita akan menentukan jumlah jangkauan iklan ya di Facebook Ad atau layanan iklan berbayar di Facebook, ataupun menentukan target jumlah view ya atau jumlah jangkauan. Kita juga tentunya bisa mengetahui nilai besaran-besaran biaya iklan yang dibutuhkan untuk melakukan atau mendapatkan jumlah jangkauan tertentu. Nah, kemudian kita bisa melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab ataupun variabel akibat. Nah, ini jadi kita bisa dalam poin 7 ini kita bisa mengujinya dari menghitungnya dari dua sisi seperti itu ya, dari baik itu dari variabel penyebabnya ataupun variabel akibatnya. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan tujuan analisis. Nah, kita dalam data yang kita pakai dalam presentasi ini adalah tujuannya memprediksi jumlah jangkauan iklan dari besaran anggaran yang telah dikeluarkan. Nah, jadi di sini kita ingin memprediksi atau ingin tahu perkiraan jumlah jangkauan jika kita mengeluarkan biaya atau anggaran dalam besaran tertentu. Misalkan kita mengeluarkan 150.000. Nah, itu kita kira-kira akan menjangkau jumlah view itu sebanyak berapa view atau berapa jangkauan seperti itu. Atau kalau kita mengeluarkan 130.000, itu kita akan mendapat jumlah jangkauan berapa. Nah, itu nanti akan bisa kita prediksi menggunakan persamaan regresi yang kita hitung ini. Nah, tentunya dengan faktor-faktor atau data dukung yang kuat ya, yang memiliki korelasi yang kuat dari data-data kejadian sebelumnya. Dalam hal ini adalah 1 tahun terakhir ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita mengidentifikasi variabel-variabel yang berhubungan atau yang memiliki korelasi. Nah, dalam hal ini adalah faktor penyebabnya ya, X itu adalah biaya produksi atau biaya yang kita gunakan untuk melakukan atau untuk membayar layanan iklan di Facebook seperti itu. Kemudian variabel akibat atau variabel Y-nya adalah jumlah jangkauannya. Nah, nanti kita akan memprediksi baik itu dari sisi variabel X ataupun dari sisi variabel Y. Nah, nanti kita akan melakukan pengujian secara dua arah. Nah, langkah ketiga atau selanjutnya adalah kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel ini kita mengambil sampel data kurang lebih 1 tahun terakhir dari Juni 2021 sampai Juli 2022. Nah, ini data ini adalah
biaya X atau biaya ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk Facebook Ad dan mendapat jangkauan atau Y sebanyak ini. Jadi misalkan dalam data ini bisa kita baca sebagai misalkan kita baca ini adalah kita mengeluarkan 164.459 mendapatkan jangkauan sebanyak 36.719 seperti itu. Kita mengeluarkan biaya Rp139.485, kita mendapatkan jangkauan 7.825. Nah, selama 1 tahun terakhir ini data dikumpulkan untuk bisa dilakukan prediksi atau peramalan atau perkiraan jumlah biaya terhadap jangkauan iklan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat itu kita melakukan perhitungan nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, dan nilai XY. Nah, dari tabel sebelumnya seperti ini ya, 3 kolom, kita akan membuat tabel seperti ini ya, ini untuk memudahkan perhitungan dan pembacaan kita agar tidak keliru. Itu kita mencari nilai X kuadratnya, kemudian Y kuadratnya, kemudian nilai XY. Nah, X kuadrat ini tentunya adalah nilai dari ini kita kuadratkan, Y kuadrat ini adalah nilai Y ini kita kuadratkan, kemudian nilai XY ini adalah nilai X kali Y. Nah, itu kita lakukan secara berulang sampai sesuai dengan jumlah datanya. Kemudian di akhir kita cari jumlah totalnya ya, sigmanya ini kita jumlahkan. Nah, setelah didapatkan tabel dalam bentuk seperti ini, kita akan memasukkannya ke dalam rumus konstanta dan rumus koefisien regresi ya. Nah, itu untuk mencari nilai A dan mencari nilai B. Nah, untuk mencari nilai A, kita masukkan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY. Kemudian dibagi N jumlah data, kemudian dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, itu adalah nilainya, kita masukkan semua dari hasil tabel yang telah kita hitung sebelumnya. Ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, sehingga didapatkan nilai A atau konstantanya adalah 4422,91 sekian-sekian. Kemudian untuk nilai B, kita mendapatkan nilai 0,049 sekian-sekian-sekian. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai A dan mendapatkan nilai B, kita untuk mendapatkan kepastian ya, atau untuk mengecek apakah yang kita hitung ini telah sesuai, kita bisa mengujinya dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil jika kita menggunakan fitur di Microsoft Excel ya, menggunakan analisis regresi. Nah, ini adalah nilai yang kita hitung secara manual ya, nilai A dapatnya ini, nilai B dapatnya ini. Kemudian kita juga melakukan pengujian menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, kita mencocokkan ya nilai yang kita hitung sendiri secara manual dan nilai yang kita hitung menggunakan regression dari Microsoft Excel. Nah, itu didapat nilai yang sesuai ya. Ini ada nilai A. Nilai A ini adalah intercept ya. Kalau di dalam Microsoft Excel adalah nilai A ini adalah nilai intercept. Itu 4422. Ini ya 4422. Nah, ini sesuai dengan yang kita hitung secara manual. Nah, ini 4422914633 ini juga sesuai. Nah, kemudian untuk nilai B-nya atau nilai X variabel satunya dalam Excel ini disebut dengan X variabel 1. Nah, ini adalah 0493 sekian-sekian ya.
0,04935575. Nah, ini juga sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan secara manual. Nah, dengan demikian kita menyimpulkan bahwasanya perhitungan kita sudah benar ya, karena kita hitung secara manual dan juga menggunakan aplikasi, tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi ini sudah dipastikan bahwasanya data yang kita hitung telah tepat. Nah, kemudian langkah selanjutnya, langkah ke-6 adalah kita membuat model persamaan regresinya, di mana kita akan memasukkan nilai A dan nilai B ke persamaan umum dari bentuk regresi linear sederhana ini ya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, sehingga setelah kita substitusikan, kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita akan mendapat model regresi Y sama dengan 4422,914633 plus 0,04935575X. Nah, ini adalah persamaan dari regresi yang telah kita dapatkan, yang akan kita gunakan untuk meramalkan atau memprediksi jumlah jangkauan dari besaran anggaran yang telah kita keluarkan untuk membayar iklan di Facebook. Nah, kemudian langkah 7, kita melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat dari data yang kita gunakan. Nah, prediksikan jumlah atau ini permisalan ya, permisalan prediksikan jumlah jangkauan iklan jika biaya yang dikeluarkan atau variabel X-nya sebanyak, misalkan ini diambil contoh adalah 50.000. Nah, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai 50.000 ini ke nilai X ya, karena X ini adalah jumlah biaya yang kita keluarkan. Jadi kita mengeluarkan 50.000 itu, kita akan mendapatkan nilai Y berapa atau jumlah jangkauan berapa seperti itu. Nah, sehingga kita akan mensubstitusikan 50.000 ini ke dalam persamaan yang telah kita hitung ini, yang telah kita dapatkan. Nah, sehingga kita memasukkan ke 50.000 ke persamaan regresinya, sehingga nilai Y adalah 6.890,7 viewer ya, atau view ya, atau jangkauan. Nah, jadi hasilnya adalah jika biaya produksi atau iklan yang dikeluarkan sebanyak 50.000, maka diprediksi akan menjangkau jangkauan sebanyak 6.890,7 jangkauan atau view. Nah, ini juga kita bisa tinggal disesuaikan dengan budget kita ya. Misalkan kita memiliki 100.000, nah ini kita substitusikan 100.000 ke sini. Misalkan kita punya 120.000, kita tinggal mensubstitusikan nilai 120.000 ke sini. Nah, nanti akan kita dapatkan perkiraan jumlah jangkauannya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan menghitung atau menguji dari nilai jangkauannya atau jumlah jangkauannya ya, dari nilai Y-nya. Nah, kalau sebelumnya kita dari nilai X-nya, sekarang kita dari nilai Y-nya. Nah, jika jumlah jangkauan yang ditargetkan adalah sebanyak 20.000. Nah, ini misalkan perusahaan menargetkan ya. Nah, misalkan kita harus mendapatkan jumlah view sebanyak 20.000 misalkan. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam nilai Y-nya. Kita substitusikan seperti tadi. Hanya saja ini karena ini adalah jumlah jangkauan yang ditargetkan, makanya ini kita masukkan ke nilai Y-nya seperti itu. Sehingga kita hitung 20.000 sama dengan 4422, sekian ditambah 0,0493 sekian X. Nah, ini dari persamaan ini kita hitung dan mendapatkan nilai 315.608 ya. Nah, jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai
view sebanyak 20.000 jangkauan, maka biaya iklan yang harus kita keluarkan kurang lebih adalah ini 315, atau kita bulatkan menjadi 316.000. Nah, jadi di sini kita bisa memprediksi atau meramalkan dari dua sisi ya, baik itu dari variabel Y atau dari variabel X-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil dan kesimpulannya dari hasil percobaan perhitungan dan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah perlunya pemahaman dasar dari analisa regresi linear ini, sehingga kita mampu melakukan analisis dari sebuah korelasi ya. Jadi sebagai contoh dalam dunia usaha, kita mungkin ingin melakukan atau memperoleh data ya, agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha kita. Nah, ini kita perlu memahami regresi ini untuk menganalisa ya, faktor-faktor apa yang sekiranya memiliki hubungan atau korelasi yang erat terhadap pertumbuhan dari bisnis kita. Nah, yang tentunya faktor-faktor ini nanti akan kita jadikan variabel-variabel dalam menentukan kebijakan perusahaan atau usaha kita ke depan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu perlunya pemahaman tentang analisa dari faktor-faktor penyebab dan akibat yang kemudian dijadikan variabel ya. Ini sangat penting sehingga kita dapat menentukan atau melakukan prediksi ataupun peramalan data ini. Kalau kita memilih faktor penyebab dan akibatnya itu memiliki korelasi yang kuat, itu analisa atau prediksi yang akan dihasilkan itu semakin akurat, seperti itu, memiliki tingkat akurasi tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, ini terdapat dua jenis regresi linear yang dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan sebuah nilai data berdasarkan variabel. Nah, itu yang pertama, kita menggunakan regresi linear sederhana seperti yang kita terapkan pada contoh kasus pada presentasi ini, yaitu yang hanya memiliki satu variabel X, yaitu faktor X-nya hanya satu gitu. Sedangkan kalau untuk jenis usaha atau data-data tertentu yang memiliki variabel X yang kompleks atau lebih dari satu, kita bisa menggunakan persamaan atau jenis regresi linear yang berganda. Ya, ini untuk khusus untuk kasus-kasus atau data-data yang memiliki variabel X lebih dari satu. Nah, kemudian yang terakhir adalah analisis regresi linear ini dapat diterapkan di dalam dunia bisnis untuk memprediksi peluang pasar atau minat pasar, seperti yang diterapkan pada usaha atau bisnis yang kita ambil datanya untuk penelitian atau contoh analisis pada presentasi kali ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.